warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi wallah. Bismillahirsyafii. Bismillahirwafi wallah. Alhamdulillahi bilkasafi bil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam Tuhan sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubin hadi alimul ghaib Rabbana ya ilahana wal turbina ya asbiya'il ya nurul ya il ya abdu ya il kaf ha ya ain syad birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidal barakah ya imam al-karamah amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh penesepuh pejuang tauhid di akhir zaman. Khusus mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing pengasuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci ya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau agar sukses dalam berilah di kalimatillah, disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan berhubung sebelum di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Syukur bersyukur kembali dari hati yang paling dalam, dari rasa yang paling dalam, kita aturkan kehadiran Ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan belian kasih sayangnya yang setiap saat, setiap detik mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya nikmat Allah. Kenikmatan Allah yang setiap saat dan detik tidak akan mampu kita lepas dari belian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita mau menghitung berapa banyak nikmat-nikmat dari Allah, tentunya mustahil. Tidak ada hitungan dan perhitungan manusia yang mampu mengukur seberapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layak dan pantas bagi Rasul bersabda, ad-dunya kal jannatun naim. Dunia adalah surganya nikmat. Maka di saat kita bersyukur bertambah kenikmatan itu, tetapi tatkala kita mengingkarinya,
maka sangat tipis antara kenikmatan yang berbuah keberkahan dengan kenikmatan yang berbuah bencana azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia ini, apakah Jannatul Na'im yang kita terima ataukah nerakanya Allah, karena himpitan-himpitan dohir batin yang menjadikan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrarkan syukur ini di kaulina. Alhamdulillah. Semoga kita, keluarga kita, keluarga besar kita, keturunan kita termasuk golongan hamba Allah yang ada bersyukur sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah mendoakan kita setiap saat. Walaupun kehidupan kita dengan kehidupan beliau masanya berbeda, tetapi kita telah menerima doa-doa dari beliau, memberikan suri tauladan, memberikan bimbingan, sehingga walaupun jauh antara kita dengan Rasul, dipisahkan dengan rentang waktu dan jarak, tetapi karena rahman rahimnya Allah, kita masih mampu merasakan cahaya daripada Islam. Kita masih mampu merasakan cahaya daripada iman dan ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dimuliakan Allah, semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang senantiasa berjuang untuk mewujudkan qalbun salim, hati yang bersih, dan akhlakul karimah, perilaku yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dibutuhkan kebesaran jiwa, dibutuhkan niat dan tekad yang kuat untuk melepaskan sampah-sampah di dalam kehidupan kita, melepaskan kekecewaan, melepaskan iri dengki, melepaskan kesombongan, melepaskan resah gelisah dalam diri. Karena inilah yang menjadikan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfarnya jalan terus, tapi kerelaan diri, kerelaan batin untuk melepas keburukan ini masih belum. Istighfarnya terus, setiap saat, setiap detik memohon ampun, tetapi dalam praktek masih menggodari kebatilannya sendiri. Iri dengki dipelihara, sakit hati diuri-uri, kesombongan dipupuk yang subur. Bagaimana mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sudah saatnya ini dilepas. Bagaimana iri dengki, buruk sangka, kesombongan, kemalasan, resah gelisah, gundah gulana, kebingungan, ini dilepas dari diri kita dengan ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ini dilepas. Ya Allah, mulai detik saat ini akan aku tinggalkan dan tanggalkan kesombonganku. Mulai saat ini ya Allah akan aku tinggalkan dan tanggalkan iri dengki, sakit hati, dengan kesumat. Ya Allah, saya masih menyimpan dendam kepada saudaraku, saya masih menyimpan sakit hati, saya perilaku saya ini belum sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Langkahku masih banyak yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mulai detik saat ini akan aku lepas demi Engkau ya Allah. Satu titik kita mampu melepas kebatilan kita, satu titik itu kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya akan meningkat,
begitu satu poin kesombongan terlepas, maka satu poin ini akan hadir dalam diri kita. Karena apa? Umur-umurnya itu adalah dosa, baik lahir maupun batin. Maka Rasulullah ini untuk meluruskan cara manusia hidup, menjalani hidup di Arab sana, di Mekah, di Madinah, di kaum Quraisy terjadi jahiliyah lahirnya, kebodohan lahir. Contohnya molimo, mabuk, maling. Contohnya begitu punya anak perempuan dibunuh, dipendam hidup-hidup. Ini kebodohan lahir. Maka Rasulullah hadir dengan bagaimana ingin meluruskan. Bukan seperti itu cara manusia hidup, itu cara binatang, itu cara syaitan. Kekejaman, terjadi hukum rimba dan di mana-mana. Selalu yang dimulakan Allah. Maka sekarang banyak manusia ini yang berdalih kalau di Nusantara, khususnya di Jawa, sudah terjadi kecerdasan. Sama. Di masa Rasul hadir itu di Jawa memang sudah ada budaya, sudah ada manusia, sudah ada peradaban, tapi di Jawa terjadi jahiliyah batiniyah. Kalau di Arab sana jahiliyah jahiliyah molimo, kalau di sini terjadi jahiliyah batiniyah atau jahiliyah spiritual, kebodohan di dalam batiniyah, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah ruh-ruh leluhur yang gentayangan. Maka Rasulullah hadir dengan al-Islam untuk meluruskan jahiliyah bahiriyah yang terjadi di Mekah dan meluruskan jahiliyah batiniyah yang terjadi di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di momen malam Idul Fitri kita jadikan batu lompatan kita, momentum untuk meluruskan tauhid kita, meluruskan langkah kita. Ingat kita masih hidup ini berarti masih berada di alam perjuangan. Perjuangan untuk mempersembahkan sholawat atau biqaulin salim. Bagaimana hati ini bersih dan mempersembahkan salam adalah akhlakul karimah. Kita tanya dalam diri kita, sudahkah sholat kita, ibadah kita, hidup kita, berumah tangga, bekerja, mendidik anak, sudahkah hidup dan mati kita ini adalah semata-mata lillahi rabbil alamin? Maka akan menjadi orang yang cerdas secara spiritual, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang tidak. Karena di akhir zaman manusia ini terjangkit penyakit kebodohan tadi, tidak bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah. Ucapannya selalu berpihak kepada kebenaran, tapi perilakunya tidak bisa dibohongi. Apa yang dipilih dalam kehidupan itu akan muncrat dalam perilakunya, baik lahir maupun batin. Di sinilah mulai kita meluruskan angan kita, niat etika tauhid kita, maka yakin Allah akan membimbing kita dengan nur hidayah, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Karena ngaji itu hakikatnya secara kafah, secara universal, itu memperbaiki diri, memperbaiki cara kita menjalani kehidupan, agar betul-betul kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini yang utama adalah mampu membedakan mana yang benar, mana yang
mana yang manfaat, mana yang tidak, sehingga kita mampu memilih, mampu menjatuhkan pilihan yang benar, tidur atau sholat, ikhlas atau marah, ngaji atau di rumah. Itu akan ada hidayah nur Allah yang akan hadir dalam jiwa kita. Di akhir zaman banyak manusia yang tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Hubbud dunya ra'sul kulla khati'atin. Sebab kecintaan kepada dunia seisinya menjadikan hadirnya dosa. Dosa ini yang akan menjadikan dia salah dalam pilihan, yang menjadikan dia ragu dalam pilihan, yang menjadikan dia keliru dalam pilihannya, sehingga memilih selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebodohan yang hakiki. Maka Rasulullah pernah bersabda, seandainya semua ini adalah 10, maka yang di sisi Allah itu adalah 9,9, yang ada di sisi dunia itu 0,1. Kalau kita bahasakan sekarang, apa 0,1 inilah dunia seisinya yang sedang diperbutkan oleh manusia. Ada harta, ada benda, ada pangkat derajat, ada lawan jenis, ada kebanggaan, ada kesenangan. Seluruh isi daripada dunia ini itu di hadapan Allah adalah 0,1, tidak ada 1%. Dan itu yang sedang diperbutkan oleh manusia. Sedangkan 9,9% itu yang ada indallah, yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenyamanan dalam berzikir, kekhusyuan dalam sholat, keikhlasan dalam bersedekah, semangat dalam jihad fisabilillah, menyongsong perjuangan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli apapun yang terjadi, rawe-rawe rampas, malam-malam hidup dan mati adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas disampaikan bagi Rasul perbandingannya, bahwa 0,1% yang sedang diperbutkan manusia, 9,9% ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka tatkala dunia ini kita kejar akan seperti bayangan. Semakin hidup ini kita mengejar dunia, semakin dia akan lari jauh, direwangi meninggalkan sholat karena dagangnya, direwangi tidak ibadah karena urusan duniawinya, direwangi mengabaikan perintah Allah dan perjuangan Rasul karena urusan dunia seisinya. Maka dunia itu akan lari dari kehidupan kita. Wujud larinya yang pertama, dunia ini hadir tapi berkahnya hilang. Yang kedua, dunia zahir batin tidak mampu digapai. Tapi ketika Rasul berkata, engkau mengejar Allah yang memiliki dunia, walaupun secara akal, secara nafsu berat, secara akal dan nafsu mustahil, maka akan dibukakan kemudahan dalam langkah-langkah kita. Seluruh yang dimuliakan Allah, inilah yang disaksikan, inilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merubuka siapakah Tuhanmu. Yang kamu cari itu apa dalam pagi, siang, sore, malammu? Yang akan kamu cari itu apa? Di sini akan nampak. Kalau yang kita cari adalah ridho Allah, yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia akan mengejarmu. Karena kamu sudah betul pilihanmu mencari
besar yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sudah semakin kabur, ini yang sudah semakin luntur, sehingga yang menjadikan manusia salah dalam pilihan. Niat ngaji krimis sedikit patah, nggak jadi ngaji. Niat berjuang ada kendala sedikit putus, nggak jadi berjuang. Niat ibadah ada kendala, padahal itu ujiannya, berarti langkahnya sedang diperhatikan Allah, tetapi malah dia pakai metode akalnya dan nafsunya. Inilah yang akan menjadikan manusia ini berbeda. Yang dipilihnya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita pilih Allah, akan ada halangan, rintangan, batu-batu tajam yang menghalangi langkah kita menuju Allah. Tetapi saksikanlah, ketahuilah, di situ kita sedang masuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala kita pilih dunia, kelihatannya manis, kelihatannya mudah, tetapi kita sedang masuk dalam perangkap syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ini di dalam taklim itu belajar membedakan yang benar yang salah, yang manfaat yang tidak manfaat itu harus betul-betul mengerti itu syaratnya agar faham di dalam ilmu hikmah, faham tentang hikmatullah, hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dimuliakan Allah, dan jalan menuju kembalinya kita kepada Allah itu dengan bersatunya zahir batin dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu. Di saat ada yang tidak menyatu, ini yang menjadikan problem manusia kesulitan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang dimuliakan Allah, betapa indahnya di saat beliau Nabi Allah Adam masih di surga, apapun kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala Nabi Allah Adam sudah dikeluarkan dari surga, disinilah awal daripada penderitaan manusia, awal daripada sejarah manusia. Di situ ada baik dan benar, ada batil dan hak, ada manfaat dan tidak. Bagaimana manusia itu mampu menentukan pilihan yang benar? Di saat kita masih kecil, apapun dicukupi oleh Allah lewat kedua orang tua kita. Tatkala bayi sedang masuk angin, tidak usah dia ngomong saya masuk angin Pak Bu, tetapi ibunya dengan kasih sayangnya, dengan nur rahman dan rahimnya Allah mengerti. Oh, ini anak ini butuh susu, anak ini butuh untuk dikemui, diselimuti dan sebagainya. Tetapi begitu manusia sudah akhir balik, sudah mulai berpikir, merasakan pahit getir, sudah mulai bekerja, sudah mulai berusaha dan lain sebagainya. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kita hidup di tanah Jawa, bahwa Jawa ini adalah peradaban yang tertua, peradaban yang tertinggi. Apa tatkala kita ingat bahwa kita ini orang Jawa, bahwa harus mewarisi niat dan etikat orang Jawa, yaitu manusia yang betul-betul kuat dalam manqis mahal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat ibadah dan amal solehnya. Bukan menjadi manusia Jawa yang terkontaminasi dengan kondisi-kondisi zaman akhir. Maka
maka cerdaslah dalam berpikir fatwa, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yakin akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya sebagai bekal modal kita masuk di bulan Syawal, yang artinya peningkatan, mengawali hal yang lebih baik, meningkatkan kebaikan dan kebenaran dalam langkah kita. Angannya betul-betul yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin akan dibuka kemudahan demi kemudahan. Ini janji Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh menuju Allah, akan dibukakan pintu kemudahan dan pintu-pintu kemudahan di dalam langkah kita. Tapi begitu yang kita cari dunia, saksikan kemacetan dalam kehidupannya, macet batinnya, macet pikirannya, macet lahir dan batinnya. Sebab ibarat kereta sudah lepas keluar dari hulunya, tidak akan mungkin kereta ini bisa sampai ke tujuan. Maka kembalikan kereta kehidupan kita di atas rel yang benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi kendaraan yang macet, kendaraan bunyi tapi macet. Kenapa? Kehabisan bahan bakar. Maka dalam hidup ini harus ada karya, harus ada kebaikan suami kepada istrinya, kemanfaatan orang tua kepada anaknya, kemanfaatan anak pada orang tuanya, kemanfaatan untuk orang lain, kemanfaatan untuk perjuangan Rasulullah. Ini yang harus kita utamakan. Sebab itu masa depan yang hakiki, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah bergabung di alam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya sebagai bekal dan modal kita untuk langkah kehidupan kita yang selanjutnya. Layak kita bersyukur kita bertemu dengan Ramadan di tahun ini, dan semoga dipertemukan di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dengan suasana iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kemarin sudah hadir berkhulwat bersama, dan malam ini kembali hadir lagi untuk beribadah bersama. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jerih payah kita, pengorbanan kita, korban waktu, korban biaya, korban perasaan, korban pikiran dalam menjalani kurikulum pelajaran tauhid, kurikulum perjuangan ini, semoga diterima oleh Allah sebagai amalun soleh yang tentunya bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menghapus dosa keluarga kita, menghapus dosa orang tua, mertua dan leluhur kita, sehingga menjadikan kita ringan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan kasih sayangnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, kami atas nama pribadi dan seluruh keluarga mengaturkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin segala khilaf selama ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Zikirnya subhanallah ya malik.